Lanjut, jadi pasukan Garuda itu dibentuk untuk mengamankan, untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah. Pasukan Garuda atau disebut Konga sudah menjalankan tugasnya di Dewan Keamanan sejak 1957. Jadi sudah ikut membantu mengamankan sejak 1957. Jadi sebelum masuk ke PBB, Indonesia sudah ikut membantu mengamankan perdamaian di dunia. Misi terbentuk dari misi Garuda terbentuk dari adanya United Nations Peacekeeping Operation atau misi pemeliharaan perdamaian PBB atau MPP PBB, yaitu alat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Jadi dulu itu awal dibentuknya pasukan Garuda saat konflik di Timur Tengah. Ada 3 negara yang saat itu ada Inggris, Perancis, dan Israel melancarkan serangan ke Mesir. Terus kan Indonesia itu merasa hutang budi ke Mesir karena dulu menjadi salah satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia yang pertama, Mesir. Dan salah satu yang awal. Jadi Indonesia merasa berhutang budi dan membantu dalam konflik tersebut dengan mengirimkan pasukan terutama ke Mesir. Terus kontingen Garuda dikirimkan ke Mesir itu pertama pada 8 Januari 1967. Terus itu menjadi awal mula Indonesia menjadi anggota penting dalam pasukan perdamaian dunia. Indonesia sampai setelah kejadian tersebut, Indonesia terus mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang sedang berkonflik. Bahkan Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemelihara perdamaian dari total 124 negara. Indonesia ada di peringkat ke-10, menjadi 10 besar kontributor pemelihara perdamaian PBB. Hingga saat ini sampai sekarang sudah ada 30 pasukan yang dikirim dari Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia. Pasukan ke-30 ditugaskan di Lebanon untuk mengikuti misi perdamaian PBB. Tercatat hingga sampai 31 Januari 2020 sudah ada 2.705 personel TNI dan Polri yang tergabung dalam misi Garuda. Jadi sudah ada 2.700 lebih yang ikut dalam misi Garuda. Dan itu adalah pasukan terbanyak yang dikirim oleh negara-negara di Asia Tenggara untuk menjaga perdamaian dunia. Jadi Malaysia, Thailand, Vietnam, dan negara di Asia Tenggara lain belum sampai ke 2.700 personel, kalau Indonesia sudah lebih. Mungkin sekian dari ada yang ditanyakan. Ya, cukup, lanjut ya. Selanjutnya adalah materi ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN didirikan oleh 5 negara beserta perwakilannya, diantaranya negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Menurut 5 negara tersebut, kawasan Asia Tenggara perlu membentuk organisasi agar bisa saling bekerja sama meliputi bidang ekonomi, sosial, sampai pendidikan. Pada akhirnya ASEAN memiliki 11 anggota. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN.
KTT ASEAN merupakan pertemuan puncak antara pemimpin negara anggota ASEAN yang dilakukan setiap tahun. Pada acara tersebut, para pemimpin negara akan membicarakan seputar pengembangan ekonomi dan budaya serta masalah keamanan antar negara-negara Asia Tenggara. KTT ini pertama kali diadakan dengan tujuan menyatukan suara serta meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN. KTT diadakan dalam kurun waktu setahun 2 kali agar dapat mempererat hubungan dan komunikasi. KTT pertama kali diadakan pada tahun 1976. Peran Indonesia dalam ASEAN diantaranya Indonesia menjadi tuan rumah dalam KTT ASEAN pertama, Deklarasi ASEAN Bali Concord, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama, dibentuk sekretariat bersama ASEAN di Jakarta. Negara-negara ASEAN yang menyepakati gedung sekretariat ASEAN bertempat di Jakarta. Di gedung inilah Sekretaris Jenderal ASEAN bertugas. 3 tokoh dari Indonesia yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN adalah yang pertama Haji Darsono, yang kedua Umar Jadi Nyoto Wijono, yang ketiga Rusli Nur. Tujuan dibentuknya Sekjen ASEAN untuk menyimpan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional untuk pengordinasian dan pemberian dukungan dalam persiapan nasional untuk pertemuan ASEAN. Selanjutnya yaitu KAA, Konferensi Asia Afrika. Pertemuan antara negara Asia dan Afrika yang diadakan pada tahun 1955 di Bandung, Indonesia. Adapun dari tujuan dibentuknya Konferensi Asia Afrika adalah untuk mempromosikan kerja antara kedua belah wilayah dan memerangi kolonialisme, mengembangkan perekonomian dunia dan memperjuangkan perdamaian dunia. Konferensi Asia Afrika awalnya dibentuk karena adanya kesamaan nasib antara negara di kawasan Asia dan Afrika, yaitu sama-sama pernah dijajah. Akibat dari penjajahan tersebut membuat rakyat Asia dan Afrika mengalami kemiskinan dan keterbelakangan. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika memainkan peran penting dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan cara satu, diplomasi perdamaian. Indonesia aktif mempromosikan dialog, diplomasi, dan resolusi damai dalam konteks kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika. Ini membantu mengurangi ketegangan internasional dan memperkuat jaringan diplomasi untuk mengatasi konflik. 2. Penghapusan kolonialisme dan imperialisme. Melalui KAA, Indonesia dan negara-negara lain memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak dasar bangsa yang masih dijajah. Dengan mengakhiri kolonialisme dan imperialisme, mereka berharap untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan damai. 3. Kerjasama ekonomi dan pembangunan. Indonesia bersama dengan negara-negara Asia dan Afrika lainnya bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Ini dapat mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketegangan sosial yang seringkali menjadi akar dari konflik. 3. Pendekatan non-blok. Indonesia sebagai salah satu pemimpin gerakan non-blok, Indonesia berkomitmen untuk tidak terlibat dalam blok politik atau militer yang memicu ketegangan internasional. Konferensi ini melibatkan negara-negara Asia dan Afrika yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Indonesia dan negara-negara lain seperti India dan Mesir yang berperan aktif dalam gerakan ini dengan menekan dan netralis dalam perang dingin. 4. Pentingnya konferensi bagi Indonesia. Konferensi Asia Afrika membantu memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional dan mendukung visi pendiri Indonesia seperti Presiden Soekarno untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkeadilan. 5. Solidaritas dan dukungan kemerdekaan. Konferensi ini memberikan rasa solidaritas
antar negara yang baru merdeka dengan menekankan pentingnya dukungan untuk kemerdekaan nasional. Indonesia sendiri sebagai negara yang baru merdeka mendapatkan dukungan dan pengakuan dari negara-negara sejawatnya. 6. Penguatan hubungan regional dan internasional. Partisipasi Indonesia membantu memperkuat posisi yang di dunia internasional dan meningkatkan hubungan regional, interaksi antar negara-negara geografis di wilayah yang sama dengan negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memainkan peran utama dalam diplomasi dunia ketiga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.